Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa syahr Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu jemaah sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya adalah satu kalimat yang layak untuk selalu kita panjatkan hanya kepada Allah semata. Bukan hanya pada ketika doa kita yang diijabah, atau bukan hanya pada ketika hajat dan keinginan kita tercapai. Bahkan alhamdulillah pun hendaknya kita ucapkan terhadap hal-hal yang tidak pernah kita minta tapi Allah mengasih. Oksigen yang kita hirup ini kita nggak pernah minta, tapi Allah ngasih kita. Yang kalaulah kita kehilangan, kehabisan, atau lagi sakit kemudian diperlukan oksigen satu batangnya lebih 6 juta. Sebentar aja. Bayangkan betapa ternyata Allah itu dengan kekayaannya yang maha luas itu telah memberikan nikmat yang tanpa kita sadari pun telah kita rasakan. Maka senantiasalah kita mengucapkan puji-pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar kita, panutan kita, guru kita dalam segala hal, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan kepada kita jalan-jalan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam ini kita telah memasuki malam yang ke-24 di bulan Sya'ban. Artinya tidak sampai 1 pekan lagi kita akan masuk 1 bulan yang Nabi menyebutkan qad ja'akum syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang setiap nilai-nilai kebaikan dilipat gandakan. Karena barakah itu maknanya adalah ziyadatul khair, pertambahnya kebaikan. Yang jangankan yang wajib, yang sunnah saja kita kerjakan itu bernilai 70 sampai 700 kali lipat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menyebutkan bahwasanya puasa itu untukku. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku, kata Allah, aku yang akan langsung membalasnya. Kalau Allah langsung membalasnya itu terserah Tuhan. Bisa lebih, ya. Kalau Allah langsung, kayak kita tuh kalau begawi langsung bos yang mengasih, bisa lebih. Ada bonus di sana. Makanya sayang kalau Ramadan tahun ini kemudian hendak ditutup lagi, misalnya, sayang. Karena biasanya anehnya banget setiap menjelang Ramadan Covid bertambah. Menjelang Ramadan Covid bertambah pulang. Padahal divaksin. Apa itu vaksin? Lakinya busin itu vaksin. Udah divaksin kena juga. Apalagi yang gak divaksin. Nah, makanya mudah-mudahan jangan sampai ditutup lagi. Sayang sekali kalau ditutup. Karena nilai sholat tarawih yang afdal itu berjamaah di masjid. Loh kan Ustaz, Nabi cuma 3 malam. Betul. Karena Nabi takut, khawatir dianggap wajib. Tapi pada ketika manusia umat tahu bahwasanya sholat tarawih itu tidak wajib lagi, kembali ke hukum asalnya bahwa sholat tarawih itu di masjid berjamaah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
untuk menyambut Ramadan yang mulia, yang penuh dengan berkah itu, yang di dalamnya kata Nabi ada ada 1000 nilai 1000 malam, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 malam. Yang di dalamnya Nabi menyebutkan tuftahu fi abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa tughliqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka, wa tughilu fi syayatin, dibelenggu setan-setan, diikatin ya dengan puasa tadi. Kemudian di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka tentu persiapan yang matang. Ini nggak main-main Ramadan. Ya, kita jangankan Ramadan, Pak. Ada anak-anak bertamu ke rumah kita, wali kota misalkan. Ya wali apalah, wali kota, wali kelas, wali, pokoknya segala macam wali lah datang kepada kita. Maka biasanya kita siapkan sebulan udah siap dah. Dibersihin kaca, jendela, pintu semua. Apalagi ini Ramadan, yang kalau kita tahu bahwa keutamaan Ramadan ini, tentu 6 bulan lamanya berdoa untuk dipertemukan Ramadan. Kalau kita tahu, ya. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan matang. Pertama apa? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat. Ujar Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempurna puasanya 1 bulan penuh, illa syahr Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Jadi kada suah Aisyah itu melihat Nabi itu puasa sebulanan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu siyaman, dan tidak pernah aku melihat beliau itu di dalam 1 bulan yang paling banyak diantaranya berpuasa, yakni bulan Sya'ban. Bulan ini nih, bulan Sya'ban. Berapa lama? Sebagian menyebutkan hampir 1 bulan penuh. Sejak tanggal 1, 2, 3 Sya'ban sampai tanggal 27. Kenapa tidak 1 bulan penuh? Karena ada larangan Nabi bahwasanya la tuqaddimu shaum Ramadan bi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahulukan Ramadan dengan 1 atau 2 hari puasa. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Terkecuali seseorang yang dia menjadi rutinitas kebiasaannya berpuasa, falyasum dzalikal yaum, silahkan dia berpuasa. Harus ada batas, mana Sya'ban, mana Ramadan. Jangan disambung. Jelas mana Sya'ban, mana Ramadan. Hati-hati. Enggak ada perhati-hatian. Yang penting ada batasan, mana bulan Sya'ban, mana bulan Ramadan. Maka diberikan jarak. Kecuali yang memang illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumahu. Ini nyata biasa. Misalnya rajin puasa Senin Kamis, pas ternyata Senin itu besoknya adalah Ramadan, ini Senin boleh puasa. Karena di sana ada jarak. Ini puasa Senin, bukan puasa Sya'bannya, Seninnya. Walaupun masih dalam lingkup Sya'bannya. Jadi besoknya Selasa, ini kada suah puasa Senin Kamis, tiba-tiba hari Senin puasa. Nah, ini yang aneh. Nah, tapi alangkah baiknya gak usah puasa lah dulu, untuk persoalan kesehatan stamina. Kenapa? Karena kalau diistilahkan Ramadan adalah bulan kita betul-betul bertanding, kan istilahnya tuh betul-betul kita maksimal bertanding, ujian, latihan. Karena Ramadan kan bulan kita ujian, bulan ujian kesabaran, ujian segala macam ujian di sana. Nah, tentu belajarnya adalah sebulan sebelumnya. Atau kalau kita mau bertanding, saya dulu punya tetangga petinju. Ada petinju kan di sini? Nah, petinju itu
Kalau dia mau bertanding, latihannya itu sebulanan. Tapi sehari 2 hari sebelum bertanding istirahat dulunya. Sebab kalau berlatih besoknya KO. Takut nih Mike Tyson ya. Ada yang patuh di Mike Tyson di sini? Coba takut nih. Sehari 2 hari itu istirahat dulu. Nah begitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi melarang kita puasa 1-2 hari sebelum Ramadan. Nah lalu, adakah puasa 3 bulan? Gak ada. Ada yang mendengung-dengungkan puasa itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Gak ada. Jangan 3 bulan, 2 bulan pun gak ada. Ada cuma 1 bulan full itu Ramadan. Yang 1 bulan hampir sebulanan itu adalah bulan Sya'ban. Nah lalu, ketika mengomentari hadis, ketika berbicara tentang ini, tentang persoalan Nabi yang puasa sebulanan, hampir sebulanan ini, maka Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, qala qultu, aku berkata, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahri min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, kada suwah, tidak pernah ulun melihat pian itu puasa dalam 1 bulan di antara bulan-bulan yang lain yang paling banyak, yakni bulan Sya'ban. Kenapa? Faqala Nabi, maka bersabda Nabi alasannya, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ujar Nabi, yang demikian itu bulan yang kebanyakan manusia lalai, lupa antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ternyata bulan Sya'ban banyak dilupakan. Yang diingat itu bulan Rajab, termasuk bulan haram yang orang biasanya berpesta, bersenang-senang. Sya'ban lupa. Maka Ibnu Rajab menyebutkan keutamaan di tengah orang melalaikan bulan tersebut, sama misalkan ketika keutamaan ketika orang banyak lalai di pasar, tapi kita ingat lawan Tuhan. Allah banggakan di hadapan malaikatnya, oi malaikat ya Tuhan, apa Tuhan jangan malaikat kan. Tenang, lihat hambaku tuh di pasar orang lupa lawan aku, ini ingat doaku. Maka Allah senang, Allah senyum melihat itu. Allah menyukai di seorang hamba yang dia mengingat Allah di tengah banyaknya orang yang lupa kepada Allah. Maka begitu pun Sya'ban, Allah akan mengutamakan mereka yang ingat di tengah mereka yang lupa kepada bulan Sya'ban ini. Maka kemudian Nabi melanjutkan, wahwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Padahal dia adalah bulan diangkatnya di dalam hari-hari itu amalan-amalan kepada Tuhan semesta alam. Lihat, ini keutamaan diberikan Tuhan. Bulan Sya'ban, catatan amal kita diangkat tiap malam pas sanja. Ini pas sanja, ini biasanya maghrib. Makanya kalau di bulan lain itu cuman Senin, Kamis dikumpulin catatan hari, mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, sanja naik. Makanya Nabi senang puasa Senin Kamis. Kenapa? Beliau suka, fa'uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalku diangkat, aku puasa. Pas sanja, amalan sanja tuh, Tuhan jangan malaikat, apa kat cek Tuhan, ini Tuhan amalan si Fulan bin Fulan lagi ngapain? Lagi buka puasa. Berarti catatannya puasa. Tuhan, apalagi malaikat, mina Tuhan amalan si Utuh misalnya bin Ahmad, apa gawinya terakhir sanja? Berjalanan Tuhan naik ke mall misalnya, catatan hanya berjalanan ke mall. Maka biar bilanya sanjan itu nah macet mulai kayu tangi, banjir bulan mulai kayu tangi. Ya Allah, hibak mobilnya
sepeda motornya. Sudahnya pulang lelakian bebiniannya, asal haritakan ulun. Laki bini bawa anak 3. 1, 2, 3 kendaraan halus dijerinting pulang busi atau pelanting. Sudahnya bebinian yang berdua bebaju nang kehabisan bahan. Salah dilihatakan mubazir. Banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Hendak kan bila tojuk kan. Kan enggak apa-apa saya melihat. Pakai beristighfar gitu kan. Dah jalan nang baju sebuting tali di sini nah. Berdoa pada ulun, ya Allah, mudahan jangan pagat, jangan usia pagat. Kasihan kai pian terujuk tiang listrik sidin kasihan. Nah, ini yang kita takut akan. Apa amalan terakhirnya malaikat? Ujung malaikat perjalanan Tuhan. Nah, nang dihandaki Nabi adalah fa'uhibbu an yughfa amali wa ana shaim. Aku senang, aku suka tatkala amalku diangkat aku dalam keadaan puasa. Nah, ini sedin puasa. Maka beliau memperbanyak puasa. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dan mensahihkan hadis ini Ibnu Huzaimah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika Nabi melaksanakan puasa ini, ya, yang ada yang mengatakan sekian, maka Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari tentang ini. Yang pertama tadi, keutamaan kita mengingat di tengah orang yang lalai. Yang kedua, ada hadis lagi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Adalah Nabi itu berpuasa hingga kami menyebutnya tidak berbuka. Wa yuftiru hatta naqul la yasum, dan beliau berbuka hingga kami mengatakan tidak berpuasa. Nabi itu rutin puasa Senin Kamis. Puasa pertengahan bulan 13, 14, 15. Ada satu waktu Nabi itu tidak melaksanakan, tapi nanti akan diqadha di bulan Sya'ban. Ya, ini kata Ibnu Rajab. Ada Nabi tidak melaksanakan, tapi nanti diqadha di bulan Sya'ban. Apa yang dimaksudkan oleh beliau? Artinya begitu dikuatkannya kita untuk mengqadha kebiasaan rutin kita yang sunnah itu di bulan Sya'ban ini dalam hal puasa. Qadha yang sunnah. Ini bagi laki-laki. Ya. Jadi kalau yang sunnah itu afdal diqadha. Kalau yang wajib tergantung. Kalau puasa wajib kita tinggalkan tanpa syar'i, maka tidak ada qadha baginya. Puasa Ramadan tanpa syar'i, sakit kada, di jalan kada juga, pokoknya sehat aja, tapi hendak kada puasa, nggak ada qadha baginya harus tahunan. Tapi kalau misalkan dia ada uzur syar'i, maka wajib mengqadha. Sama sholat. Sholat ini apabila kita meninggalkan dengan alasan karena lupa, ya, atau karena kita hilang akal, pingsan, ketiduran, koma, maka wajiblah baginya qadha. Tapi bagi mereka yang sengaja meninggalkan sholat dengan sengaja, maka baginya itu harus bertaubat, kata Imam Syafi'i, karena dosa. Nah, begitupun juga dengan persoalan puasa. Nah, lalu beliau menggabungnya di bulan Sya'ban. Ini keutamaannya. Bukan hanya itu, bahkan Aisyah radhiyallahu anha pun mengqadha puasa Ramadan yang ditinggalkannya di bulan Sya'ban. Kana yakunu alayya shaum min Ramadan
adalah aku itu punya isian utang Ramadan dari Aisyah. Famastati'u an aqdi, maka aku tidaklah mampu untuk mengqadha. Kada bisa mengqadha sidin illa fi Sya'ban, kecuali bulan Sya'ban. Apa alasannya? Sehingga fatu akhira qada'ahu ila Sya'ban. Beliau mengakhirkan qada'nya bulan Sya'ban. Apa alasan Aisyah itu? Alasannya adalah yang pertama, asyghulu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama fi riwayati Muslimin anha. Beliau sibuk melayani Nabi. Jadi alasan beliau itu sibuk. Enggak gampang-gampang ya. Dakwah kayak Nabi itu kada gampang. Nang dihadapi kaumnya, bangsanya. Dan kita kenal bagaimana kerasnya bangsa Arab pada ketika itu. Nabi harus menghadapi mereka. Dan rata-rata juga masih ada hubungan keluarga dengan Nabi. Jangankan jadi Nabi, Pak. Kita nyaman sekarang ini. Dakwah kayak gini kan, sholat nyaman masih. Ngaji, tarawih masih kawan. Walaupun tahun semalam masih disasar-sasar polisi juga, ya kan? Ya kan berapa kali ini sampai sembahyang, aduh, jadi kayak penjahat aja lagi. Tapi masih mending. Nabi dulu, waduh beratnya bukan main. Jangankan Nabi, kita aja begawi, kadang stres. Ketika kita kerjaan banyak numpuk ini segala macam masalah itu macam-macam, maka pulang ke rumah tentu yang ingin ditemuin itu istri. Ya kan? Bawahnya tuh pengen ketemu istri. Makanya istri yang manis itu istri sholah itu kan, idza taraha ta'jibuka, jikalau kau pandang dia menyenangkan. Datang laki langsung menyambut nampak sunduk lawang sekali dia. Kayak apa laki hendak sayang kan, ditawari dulu makan kah, minum kah, himung kita. Maka bawaannya kalau kita pulang rumah ingin ketemu istri. Maka Aisyah khawatir jangan-jangan ketika belum mengqadha Ramadan ternyata suaminya hendak. Manusiawi kan, Nabi hendak. Dan ini puasa wajib, nggak boleh dibatalkan kecuali puasa sunnah. Makanya puasa sunnah bagi perempuan itu kan adabnya izin sama laki. Bah, isuk ulun puasa, tepakai kah ada kah? Mau tepakai malam ini aja, so jangan misalnya kan. Nah maka inilah kenapa Nabi itu mencintai Aisyah. Di antara sekian banyak istri yang paling beliau cintai Aisyah. Sehingga ada sahabat bertanya, Man ahabbun nas ilaiki ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasul? Faqala Nabi Aisyah. Wa minar rijal, dan siapa laki-laki yang kau cintai? Abuha, bapaknya Aisyah, Abu Bakar. Kenapa? Karena kedua orang ini sangat perhatian dengan dakwah Nabi. Ya Khadijah sudahnya, kalau Khadijah nggak usah ditanya, karena Khadijah itu ya sampai kapanpun nggak akan pernah lupa Nabi. Sampai ketika Fathu Makkah nang didatangin pertama oleh Nabi itu kuburnya Khadijah. Kalau Utsman boleh ke rumahnya Ali, boleh ke rumahnya Umar, boleh ke rumahnya Abu Bakar, boleh ke rumahnya Nabi enggak. Nabi datang ke kuburnya Khadijah. Semalaman Nabi di sana curhat. Ya Khadijah, sadaqti ya Khadijah, Khadijah kau betul ya Khadijah, cerita Nabi curhat. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana soal nisfu nang semalam? Ramai. Ulun lewat handil bakti sunyi malam Senin, mengisi di musala di Masjid Al Hidayah Puntik. Biasanya macet. Kemarin alhamdulillah lengang.
ada untungnya. Tapi masjid dan musola, alhamdulillah juga hibak lawan banyu. Banyu na hibak. Oh, di muka Pak Imam. Hibak wae banyu. Juga ada urusan apa lah. Tahu di sini sama juga. Manusianya mana di luar? Ada kekanakan dua banding halus umur 6-7 tahun bawa banyu ember. Bawa banyu kemana anak? Ke masjid. Bertanya, Bapak mau banyu. Abah ke mana? Membawakannya ke Abah mangkat. Abah bertitip banyu aja. Titip banyu aja juga abahnya. Jalan ulun alhamdulillah dikira tadi lambat sampai, ternyata jalan sunyi sampai di Puntik 1 saja. Biasa tuh paling kadang 45 menit, tadi alhamdulillah setengah jam udah sampai. Saking sunyinya. Bagaimana tentang persoalan nisfu? Nah, Said Sabiq ketika dalam Fiqh Sunnah berbicara tentang nisfu itu, beliau menyebutkan khusus tentang persoalan saumun yaumun nisfi minhu, tentang puasa pertengahan daripada bulan Sya'ban. Zanna anna lahu fadilatan ala ghairihi, menyangka bahwasanya banyak keutamaan atasnya yang lain. Mimma lam ya'ti bihi dalilun sahih, tidak didapatkan satupun dalil yang sahih. Kalaupun ada yang mensahihkan dalil tentang nisfu Sya'ban, itu didapatkan di dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban. Apa bunyinya? Al-Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqtali Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah turun pada semua makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban itu. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka mengampunakan semua makhluknya, illa li musyrikin aw musahin, kecuali orang yang musyrik atau yang musahin, yang bertengkar. Akhrajahu Tabrani fil Awsat, mengeluarkan hadis ini At-Tabrani dalam kitab Al-Awsatnya serta Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Ini tidak bicara tentang puasanya. Ini bicara tentang malam pertengahan yang Allah itu mengampunkan makhluknya, bukan puasanya. Nah, kemudian mengomentari tentang kitab sahihnya Ibnu Hibban, maka sebagian ulama-ulama hadis menyebutkan bahwa Ibnu Hibban memang adalah ulama yang dikenal mutasahhil. Apa itu mutasahhil? Gampang mensahihkan, menggampang-gampangkan. Tetapi ada sebagian ahli hadis ya yang ternyata menyebutkan bahwa hadis ini memiliki cacat pada sanad. Dia dijarah oleh beberapa ulama hadis. Al-jarah muqaddimun ala ta'dil. Celaan itu lebih diutamakan daripada pujian dalam persoalan ini. Kenapa? Karena yang mencela, mengatakan cacat itu lebih tahu daripada yang memuji. Maka sebagian lagi menyebutkan hadis ini tergolong hadis yang dhaif. Gitu Pak ya. Nah, kalau kita bicara Allah turun, ya memang turun tiap malam. Bukan cuma malam itu aja. Nah, jadi nggak ada hadis yang sahih. Tapi bolehkah kita berpuasa pada pertengahan? Boleh, silahkan. Nggak ada larangan. Bolehkah beribadah malam nisfu itu? Boleh, silahkan. Nggak apa-apa. Tapi satu hal yang diingat, jangan mengkhususkan. Ini yang nggak boleh. Kalau kita bicara pengkhususan hari, yang utama tentu kita akan menyebut adalah hari Jumat. Karena dia adalah sayyidul ayyam. Dia penghulunya, dia tuannya, dia segalanya dari segala hari. Maka itu pun ternyata Nabi melarang kita mengkhususkan hari Jumat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada ketika beliau berbicara tentang persoalan hari Jumat?
Nabi menyebutkan la tahtasul lailatal jumu'ah. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat biqiyamin min bainil layali, dengan satu ibadah di antara ibadah-ibadah yang lain. Wala takhussu yaumal jumu'ah bisyamin min bainil ayyami, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan satu puasa di antara hari-hari yang lain. Illa ayyakuna fi shaumi yasumu ahadukum, rawahu Muslim. Enggak boleh mengkhususkan Jumat saja, enggak boleh, apalagi hari nisfu tadi. Lalu bagaimana kalau boleh? Kalau boleh pian mau melaksanakan ibadah malam itu dan puasa siangnya, lanjutkan. Jangan berhenti hari itu. Nah, kenyataan yang ada malam itu aja. Isuknya ampian. Kalau ulun mengibaratkan kan ya Pak, kalau hendak juga beribadah malam itu, lanjutkan. Istilahnya kayak membersihin rumah tadi karena wali kota mau datang. Maka biasanya kalau semakin dekat harinya kan semakin membersih beriman. Ini kan ada satu keyakinan yang ada pada sebagian umat kita, meyakini tentang malam tutup buku. Nah, ini yang jadi masalah lagi. Ini malam tutup buku. Karena itu malam tutup buku berkhidmat. Isuknya buka buku hanyar pulang. Ya kan? Tidak ada istilah malam tutup buku. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keyakinan banyu boleh dibawa tapi jangan diangkat di muka Pak Imaman. Nah, jadi malam tutup buku enggak ada. Nah, lalu ada lagi tentang persoalan puasa pertengahan itu. Itu ternyata batasan akhir. Istilahnya kalau pian membayar PLN atau PDAM, itu penghabisan itu pasti tanggal 20. Dan biasanya yang paling membludak itu tanggal 20. Apakah kita bayar PLN tanggal 20 kemudian sama, apakah lebih afdal daripada tanggal 1? Enggak, sama. Bisa jadi lebih tanggal 1 lebih baik lagi daripada tanggal 20. Tapi itu batasan bila ada denda. Nah, di dalam persoalan nisfu ini ada istilah bahwa kita tidak boleh puasa setelah nisfu. Bila tanggal 1 sampai tanggal 15 nggak pernah puasa. Di antaranya ijan tasafa Sya'ban, bila sudah melewati pertengahan Sya'ban, berarti tanggal 16, fala tasumu, jangan puasa lagi. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 738 dan Abu Daud nomor 2337. Idza kana nisfu min Sya'ban, apabila telah masuk pertengahan daripada bulan Sya'ban, melewati separuh bulan Sya'ban, fala sauma hatta yaji Ramadan, maka jangan puasa sampai masuknya datangnya Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1651. Idza kana nisfu min Sya'ban, bila telah melewati separuh bulan Sya'ban, fa amsiku, maka tahan oleh kalian anis saum, daripada berpuasa, hatta yakuna Ramadan, sampai datangnya bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Lihat Bapak Ibu di sini. Bila tanggal 1 sampai tanggal 15 kita tidak pernah puasa, ya, bila tanggal 1 sampai 13 tidak pernah puasa, maka makruh hukumnya bila mana kita berpuasa di tanggal 16 dan seterusnya. Ada sebagian Syafi'iyah menyebutkan bahkan haram bila tanggal 1 sampai tanggal 15. Tapi bila tanggal 1, 2 atau tanggal berapa pernah puasa, minimal paling tidak tanggal 15 puasa, maka 16 dan seterusnya sunnah puasa. Jadi ini batasan. Sehingga orang biasanya membludak itu tanggal 15. Warung tutup, sunyi, alahan pada Ramadan itu, maka sembahyangnya pun alahan pada sembahyang Jumat kada suah sampai keluar masjid. Ini sampai di luar masjid Jumat kalah pokoknya. Luar biasa, berkah bulan Sya'ban ya buahnya. Ya udahlah, terserahlah, tapi jangan berhenti. Ya. Tidak ada sholat
Lailatul Nisfi min Sya'ban juga tidak ada. Nah, itu di antaranya. Kemudian yang kedua, yang perlu dipersiapkan adalah perbanyak doa. Doa yang oleh ulama tabi'in disebutkan bahwasanya Nabi itu berdoa 6 bulan sebelumnya itu meminta supaya ditemukan Ramadan. Dan ini para ulama, para nabi dan para sahabat, apa doa yang dibaca? Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkan aku dengan selamat sampai kepada Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan sampaikan kepadaku Ramadan, antarkan kepadaku Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Ini doanya. Hantarkan dengan selamat. Karena banyak orang yang sampai Ramadan tapi gak ada selamat. Covid tadi kan, banyak Covid nih kan. Karena simbulikan Covid. Sehingga ada orang datang bertamu wadah ini menjulung semacam bingkisan, hadiah apa semacam bantuan lah. Kenapa? Ini bantuan Covid, jangan. Ini berdoa, ya Allah mudahan Covid panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Dikiranya Covid itu manusia. Ini tadi makanya jangan nyebut bantuan Covid. Didoakannya panjang umur tuh Covid tadi, makanya sampai dengan api-api. Bertambah pulang namanya B117, karena ketahuan gejalanya. Hilang penciuman, hilang rasa, dan memang ada. Ya kalau di desa memang ada. Cuman jangan sampai kemudian kita takutan berlebihan, masjid ditutup, jangan sampai. Yang saya tidak mau itu masjid ditutup. Sembahyang ranggang, tuntung ranggang, berkarakan bulan. Baik sembahyangnya sama sekali. Kita ini aneh, sembahyangnya ranggang beneran. Sudah putusan, apaan putusan? Ini perintah Nabi itu rapatkan, bukan ranggangkan. Oh, jangan yang beranggang untuk beranggang sama sekali, nggak apa-apa kalau kita. Apa dia? Pokoknya yang penting kita jaga kesehatan, pakai masker, kemudian dia hand sanitizer, cuci, sudah. Nggak usah sampai diranggang-ranggang kan. Masjid sebelah kekawanan saudara kita di sebelah sana justru rapat. Kita coba lihat sana masjid-masjid kita ranggang. Wah, banu ya Allah. Tuntung bekawanan pandiran, pulang sampai tuntung kada ada gunanya. Mending sembahyangnya rapat. Nang lainnya terserah, sudah sembahyang nih soal rapat kita. Kalau kadang-kadang asa kada nyaman tuh melihat orang meranggangan gitu nah. Jangan diranggangkan, jangan. Daripada harus sembahyang sekali, makinnya ayo sembahyang. Jadi kada salah terlalu benar kata kada salah. Yang penting tuntung sembahyang ayo meranggang. Nimbanya sembahyangnya ranggang, tuntungnya barakan terbalik. Nang terbalik kenapa otak kenapa otak jualan terbalik ya. Nah, ini doa yang pertama. Yang kedua, apa yang diperintahkan, diajarkan, perbanyak istighfar dan mohon ampun. Innal abda idza akhta'a Isa ya. Baik Bapak Ibu, barangkali ini dulu yang saya sampaikan. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kajian ini pada subuh di bulan puasa ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.